Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fatmawati dengan NPM 22010510515. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Eksistensi Makhluk di Hadapan Sang Kholik. Sekitar 15 abad yang lalu, ayat-ayat Al-Quran telah diturunkan. Di dalamnya terdapat ayat-ayat secara garis besar mengandung uraian tentang penciptaan alam semesta. Ayat ini disebut sebagai Al-Kauniyah atau ayat yang berkaitan dengan alam semesta. Namun, orang-orang Islam yang awam tidak dapat memahaminya karena lebih percaya dengan rumusan fisika dan sains yang dilepas sejak 6 abad yang lalu, sehingga tak akan ada lagi umat Islam yang secara umum dapat dimasukkan dalam golongan ulul alab. Yang B, ada proses kejadian alam semesta. Proses kejadian alam semesta dibagi menjadi dua. Yang pertama, air makhluk pertama, dan yang kedua, bertahan terhadap teori Big Bang. Baik, yang pertama itu ada air makhluk pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan suatu apapun sebelum Dia menciptakan air. Air merupakan makhluk yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Setelah itu baru arsy, kolamul a'la atau pena agung, lahul mahfuz, langit dan bumi. Selanjutnya ada bertahan terhadap teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori menganggap terciptanya alam semesta dari suatu materi yang terkekang, sehingga meledak dengan ledakan yang dahsyat dan energi yang besar. Setelah ledakan terjadi, maka bagian-bagian awal menjadi gumpalan elektron dan proton. Kemudian muncul gas hidrogen dan gas helium, maka disitulah terbentuk bintang, planet bumi, tata surya, dan segala sesuatu yang ada di jagat raya. Teori Big Bang ini sebuah teori yang tidak dapat diterima secara akal sehat. Yang C, ada manusia. Manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna juga dibandingkan dengan binatang atau makhluk lainnya. Ismail Haqi Al-Burusli menyatakan hati yang diberikan Allah kepada manusia berfungsi untuk memahami aturan-aturan, hukum, undang-undang Allah yang merupakan zat yang hak. Ada asal-usul proses penciptaan manusia. Asal-usul proses penciptaan manusia ini ada akal dan nakal. Nakal adalah nas yang didapat dari Al-Quran dan hadis. Ia akan bertentangan dengan akal manusia. Sedangkan akal adalah kebenaran yang disebut dengan nisbi. Yang kedua, ada kejadian manusia berdasarkan telaah akal manusia. Secara akal, manusia dibagi menjadi dua kaum atau kelompok yang menjawab pernyataan ini. Yang pertama, ada kaum evolusi, dan yang kedua ada kaum teori dan finansialisme. Ketiga, ada gugurnya teori Darwin. Sejalan dengan perkembangan ilmu, teori evolusi makin lama makin nyata. Kelemahannya yang diperdebatkan ialah tentang missing link, yakni putusnya hubungan atau tidak ditemukannya jenis antara bangsa hewan dan jenis manusia. Pernyataan ini yang sangat membingungkan Darwin sekaligus ragu-ragu terhadap teori evolusi yang telah ia buat. Yang keempat, ada kejadian manusia berdasarkan nakal. Secara nakal, banyak ditemukan ayat yang menerangkan tentang asal kejadian manusia. Adapun beberapa proses manusia antara lain, yang pertama, proses penciptaan Adam alaihissalam, yang kedua, proses penciptaan Hawa, yang ketiga, proses penciptaan Isa alaihissalam, dan yang keempat, ada proses penciptaan kita atau manusia secara umum. D. Potensi-potensi manusia. Potensi manusia yang pertama ada potensi jasmani atau fisik, yang kedua ada potensi rohani atau spiritual, dan yang ketiga akal atau mind. Ketiga potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya, untuk memudahkan manusia dalam menjalankan tugasnya di muka bumi. Allah memberikan beberapa potensi sebagai bekal untuk menjalankan kehidupan di dunia. Setiap individu sebetulnya punya potensi diri. Namun demikian,
Tidak semua individu bisa menggunakan potensinya dengan baik. Tergantung bagaimana individu tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Dan diharapkan tentu pengembangan potensi disebut menuju ke arah yang lebih baik. Di sini potensi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada potensi pikir. Potensi pikir itu merupakan proses berpikir ini menggunakan sebuah proses yang Allah ciptakan melalui proses penyatuan fungsi jasad dan ruh. Dan yang kedua ada potensi akal. Potensi akal ini bahwa akal atau kolbu manusia selalu benar karena akal adalah cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tablat dan naluri. Yang ketiga ada potensi nafsu. Potensi nafsu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, nafsu amarah. Nafsu amarah itu berkecenderungan membawa manusia pada kejahatan atau keburukan. Yang kedua ada nafsu lawwamah atau penyesalan diri atas segala perbuatan. Dan yang terakhir ada nafsu mutmainah. Nafsu ini yaitu jiwa yang selalu tunduk dan patuh. Ada tujuan dan fungsi hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin atau mandaratis Allah Subhanahu wa taala di muka bumi yang akan mengelola dan menjaga bumi. Manusia diciptakan oleh Allah tidak lain supaya beribadah kepadanya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Sekian video penjelasan mengenai bab 2 dari saya. Bila ada salah kata atau kurangnya materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.